Oke, kenalin, saya Laura, saya ODGJ. Karena saya awal mula ingin melakukan bunuh diri itu tahun 2000. Terus kemudian pernah di tahun 2004, saya pengen lompat dari ruko. Mau dong, gua tes psikolog, kayaknya gua agak-agak sedikit miring nih ya. Saya ditengking, saya doa pelepasan, saya dibilang lemah iman, saya kurang dekat dengan Tuhan. Akhirnya saya semakin menarik diri. Kalau lu mau mati, mati aja. Jangan ajak gua, jangan nyusahin gua. Kalau bukan pertolongan Tuhan saat itu, mungkin saya sudah execute langsung. Bye. Kita nggak ngobrol nih hari ini di sini. Halo, GMCC berdampak. Oke, hari ini saya kedatangan tamu yang dibilang spesial, sangat spesial buat saya ya. Karena kayaknya belum pernah ada ya, atau belum pernah ada yang berani untuk duduk di kursi panas ini dengan status atau kisah yang sangat menarik, yaitu dengan seseorang bernama Sister Laura Wijaya. Hai. Halo. Kenalin dong dikit dong. Oke, kenalin, saya Laura, saya ODGJ. Nah, tahu nggak apa itu artinya? Artinya adalah sister saya ini, Sister Laura. Tuh, saya manggilnya biasa Laura ya. Laura ini adalah mantan ODGJ. Penyintas lebih. Penyintas ya? Oh ya, Penyintas. penyintas ODGJ. Oke, apa itu ODGJ? Jadi ODGJ itu orang dengan gangguan kejiwaan. Nah, biasanya orang bilang ODGJ itu dengan tanda kutip gila gitu. Padahal ODGJ sendiri itu jenisnya banyak. Jadi gangguan kejiwaan itu jenisnya banyak. Ada depresi, ada anxiety, kecemasan, termasuk OCD, misalnya obsesif kompulsif yang suka cuci tangan terus ada PTSD yang post traumatic. Tunggu, ini udah mulai pengajaran. Kita mau pelan-pelan ya kan, gitu ya. Nah, oke. Sebelum dari situ kita mau tahu dulu nih ya. Sebenarnya itu apa yang bisa menyebabkan atau potensi dari ODGJ? Tadi kan apa aja sih gitu ya. Nanti kita akan tahu. Nanti kita akan nyambung ke situ ya. Tapi kita pengen tahu dulu nih yang dirasakan sebelum-sebelumnya nih waktu pas sebelum ODGJ terus akhirnya sampai dengan kepada gangguan jiwa itu sendiri. Kita pengen denger ya dari kisah kisah yang real loh, ini real beneran ini terjadi sama Laura, bener ya kan? Beneran. Oke, gimana Jadi, ceritanya? Potensinya itu apa aja? Tanda-tandanya itu apa aja? Sebenarnya kalau tanda-tanda itu sebagian besar ODGJ terutama untuk penyintas depresi itu adalah seorang pembohong yang sangat baik. Pembohong yang sangat baik. Karena kita selalu pakai topeng. Kenapa kita pakai topeng? Karena label stigma orang kalau sudah ke psikolog, ke psikiater orang akan bilang gila. Gitu. Jadi kebanyakan dari kita gitu loh, saya dan penyintas depresi, anxiety yang lainnya itu malu karena stigmanya begitu tebal gitu. Jadi kayak kesannya kita sakit kusta atau apa yang jijik banget gitu, orang kayak belum aib gitu ya. Kayak aib gitu. Padahal kalau yang dibilang gila itu lebih ke arah jenis gangguan kejiwaan namanya skizofrenia yang sudah masuk ada waham dan halusinasi gitu. Kalau untuk yang depresi ya memang gangguan seperti biasa aja. Awal mulanya itu jauh sekali ke belakang sana gitu. Karena saya awal mula ingin melakukan bunuh diri itu tahun 2000 gitu. Jadi 24 tahun yang lalu gitu. Dan puji Tuhan, berkat pertolongan Tuhan saya bilangnya saya masih ada sampai hari ini gitu. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya itu ada tanda-tandanya, itu penyebabnya banyak kali ya? Banyak. Jadi banyak ya? Dia dari biologis, bisa jadi genetik, keturunan. Oh, ada keturunan juga? Jadi bisa, kalau atasnya itu ada skizo, misalnya ada keseimbangan struktur kimia otak yang tidak seimbang, itu bisa menurun. Itu faktor biologis. Terus ada faktor psikologis. Kalau faktor psikologis itu misalnya seperti hubungan interpersonal yang tidak baik, ada kekerasan di sana maksudnya, dan yang terakhir itu dipengaruhi oleh faktor dari pengalaman-pengalaman. Gitu. Nah, jadi, kalau tadi ada indikasinya, terus ada dapatnya dari mana, kejadiannya seperti apa, dari dijelasin ya apa aja yang bisa memungkinkan untuk kita bisa menyandang itu. Mungkin yang sedikit saya mau kasih ke orang-orang nih, kita manusia itu nggak ada yang kebal sama yang namanya gangguan kejiwaan.
Oke. Jadi mau tua, mau muda, laki-laki, perempuan, mau jabatannya dia penyanyi, artis atau pemuka agama, tidak pernah ada yang kebal dengan gangguan kejiwaan. Oke. Nah, dari pengalaman pribadinya Laura sendiri, Laura itu bisa menyadari itu gimana? Cerita dari secara pribadinya. Sadarnya gitu untuk sebenarnya sadar sakitnya itu sudah lama sekali. Jadi tahun 2005 itu saya sempat bilang sama temen, jadi dia lagi masih kuliah S1 psikologi, itu saya bilang, mau dong gua tes psikolog, kayaknya gua agak sedikit miring nih ya gitu. Terus dia bilang, ya udah, cuma waktu itu kan keterbatasan dana ya gitu. Jadi jujurnya aja kalau nggak pakai BPJS untuk masuk ke poli jiwa itu tidak murah, jujur tidak murah gitu loh. Satu sesi mungkin bisa ratusan ribu, terkendala biaya gitu. Tapi di saat itu saya sadar bahwa sudah ada masalah dengan diri saya sendiri. Apa yang muncul di pikiran sehingga merasa bahwa itu ada masalah? Karena dari tahun 2000 itu saya pernah mencoba bunuh diri. Waktu itu kasusnya itu pemicu terbesarnya adalah kegagalan saya untuk melanjutkan kuliah S1. Gitu. Jadi saya bakar buku-buku diktat kuliah sampai alma mater saya bakar di kamar gitu. Jadi saya ngapain, udah mati aja. Kan orang bilangnya itu lebay gitu ya. Tapi tidak ada satupun yang lebay kalau kita bisa lihat cerita di balik kenapa itu sampai terjadi gitu. Terus kemudian pernah di tahun 2004 saya pengen lompat dari ruko tempat saya kerja, cuma 3 lantai waktu itu. Saya cuma mikir gini, udah naik ke atas nih, ya 3 lantai, mati enggak, cacat iya, enggak jadi deh gitu. Terus sempat 2006-2007 sempat ada kayak semacam remisi gitu ya, ada jeda beberapa saat, mungkin yang sebenarnya saya juga mungkin ada kepikiran untuk bunuh diri, tapi akhirnya ke depres sendiri gitu, ke tekan sendiri akhirnya gitu. Tapi 2006 setelah saya punya anak, jadi saya punya anak 3, 2 putra, 1 putri. Jadi begitu saya setelah melahirkan anak ketiga masuk ke postpartum. Jadi jeda setelah baby blues tidak tertangani ke postpartum gitu. Apa tuh yang dialami secara pribadi? Pengen udahan aja, pengen selesai karena capek gitu. Karena lelah habis melahirkan mungkin ya, baby blues ya? Baby blues. Jadi baby blues itu memicu terus dipanjangin lagi ke postpartum. Jadi gini, banyak di luar sana ibu-ibu yang sudah punya anak gitu ya, habis melahirkan. Siapa sih yang biasanya dijenguk? Babynya lucu ya. Pernah nggak nanyain mamanya? Padahal mamanya sakit abis operasi itu sakit. Dan hormonnya juga naik turun gitu. Jadi saya ngerasanya kalian dalam tanda kutip nih keluarga besar saya cuma lihat anaknya aja, mamanya dicuekin, dalam artian kan sensi gitu ya. Jadi udah mulai ini. Saya ini orang yang saya bilang saya cukup rohani gitu ya. Kenapa saya bilang saya cukup rohani? Waktu masuk ke postpartum itu saya suka nulis ya, kalau zaman saya muda itu bilangnya Dear Diary gitu ya, Dear Diary. Tuhan, saya mau pulang. Tuhan, saya mau pulang. Panggil saya dong. Saya nggak melakukan kayak ingin menabrakkan diri ke mobil, lompat dari jembatan atau apa, enggak gitu loh. Caranya malah berdoa. Minta Tuhan panggil dong, besok saya nggak usah bangun dong, ayo dong pulang dong, saya udah capek nih. Gitu. Itu karena masa-masa pas abis melahirkan ya, terus naiknya ke situ ya. Iya, naiknya ke situ. Jadi setiap kali ada sesuatu yang melelahkan, bikin putus asa, nggak bisa berjuang gitu, itu kayak muncul. Tidak dimengerti orang, baru keluar itu. Nah, keluarnya langsung ke situ ya? Langsung ke situ, karena gini, sebenarnya kan awal mula orang untuk melakukan bunuh diri itu bukan tiba-tiba gitu, tapi ada yang namanya predisposisi nih. Awal mulanya kenapa? Predisposisi ini tuh awal mulanya dari orang usianya paling dini banget nih, bahkan dalam kandungan. Nah, ternyata saya punya. Gitu. Ternyata saya punya. Terus tambah deh tuh, ada lagi yang namanya kontribusi. Kontribusi itu hal-hal yang menyuburkan pikiran negatif. Jadi gini, kecil itu ceritanya orang tua saya, mama saya tidak menyadari kalau dia hamil saya sampai usia kandungan 5 bulan. Oh, gitu. Jadi dari situ
mungkin secara tidak sadar saya sebagai janin merasa tidak diakui dan itu belum dibereskan gitu. Kemudian berlanjut terus, secara pola asuh saya merasa saya dibandingkan gitu dengan kakak saya nih tuh. Jadi ngerasanya kok yang sering disebut Cici ya gitu, kok saya enggak ya gitu, kayak kesannya jadi ada neglect gitu. Nah itu kan awal mulanya dari situ. Lalu terakhir baru ada pemicu, setiap kali capek akhirnya jadi ya udah gua emang dicuekin aja orangnya, udahlah gitu. Jadi kalau lihat orang punya sakit mental, punya keinginan untuk bunuh diri, jangan langsung mental lu lemah, enggak. Karena enggak ucuk-ucuk dia langsung punya keinginan itu gitu. Hitungannya itu titik awalnya gitu. Dan saya sebelum pemulihan ya, saya nggak bisa bilang saya ini sembuh 100% karena orang dengan gangguan kejiwaan itu tidak bisa bilang sembuh, kita ukurnya pulih. Itu pulih, saya kurang lebih bisa bilang saya sudah pulih 90% seperti itu, karena 10%-nya masih harus berproses gitu. Sebelumnya gitu, sebelum saya pulih itu kalau mama ngomong sebenarnya itu kalimatnya netral atau kalimat kebanggaan sesungguhnya, tapi buat saya itu menyakitkan. Itu kalimat sederhana, Laura itu anak paling enggak gua khawatirin. Tapi yang diterima di saya adalah ya lu mah udah bisa aja hidup sendiri, nggak perlu gua apa-apain. Jadi kembali lagi rasa yang saya alami itu dicuekin lagi gitu. Padahal mama sedang membanggakan tanpa sadar ya? Tanpa sadar, tapi ya memang setelah sekian lama gitu akhirnya saya bisa menyadari ya orang tua kan nggak pernah belajar jadi orang tua. Gitu. Jadi apa yang dia dapat dari nenek saya, dari kakek saya dulu ya dia terima, dia salurin ke saya seperti itu. Seperti itu. Seperti saya ngomong gini, kayaknya mama nggak adil deh. Mereka akan bilang gini, adil kok gitu. Tapi menurut saya nggak adil gitu. Menurut dia adil adalah diberi makan, sama-sama diberi makan, sama-sama diberi baju, sama-sama disekolahin. Apa yang kurang gitu loh. Rumah sama-sama, bisa tidur nyaman. Kok lu bilang gua nggak adil? Kok bilang nggak sayang gitu? Tapi ada yang tidak adil buat saya adalah rasa terabaikannya itu. Waktu saya kecil itu dibully, orang tua tuh bilang udahlah, cuma kayak gitu doang, dan itu berlangsung sampai dewasa. Bahkan saya jadi agak sedikit ke-trigger kalau orang bilang cuma kayak gitu doang gitu, atau kamu sih disalahin gitu ya. Jadi makanya saya bilang kadang saya tuh nggak punya satu masalah yang wow banget gitu loh, tapi kok bisa masuk ke depresi gitu, yang sampai berkali-kali melakukan percobaan bunuh diri. Tapi kalau ditanya berkali-kali apakah terus terlihat, tidak selalu gitu. Makanya saya bilang orang depresi, orang dengan gangguan kejiwaan itu adalah pembohong yang sangat baik. Mereka topengnya banyak sekali. Menarik ya ini ya, karena memang kayaknya banyak gitu ya anak-anak di luar sana, di remaja-remaja sekarang gitu ya, terutama yang saya lihat mereka ya beberapa case ya, ada tentang mengakhiri hidup dan lain sebagainya karena frustasi. Begitu kita cek dan mungkin orang tuanya coba pahami, ternyata mungkin ada yang salah paham dari penangkapan anak-anaknya sendiri ya gitu ya. Jadi ini sebenarnya case-nya nggak mudah ya. Tidak mudah. Nah pertanyaan saya ini luar biasa ketika Laura bisa menyadari bahwa cari dulu akarnya. Dan gak semua orang bisa memahami ini ya, dan ya semoga ini bisa menjadi pembelajaran buat banyak kita yang mendengar ya. Nah menariknya gini, gimana bisa akhirnya dituntun memahami untuk menemukan akarnya? Itu tuh perjalanannya yang susah kayaknya. Menemukan akarnya. Jadi kembali ke tahun 2019 sebenarnya. Awalnya gini, saat itu saya masih struggle dengan kondisi depresi yang benar-benar susah ya gitu. Mungkin kalau di sini Bu Nelly kenal saya gitu ya, karena kita sama-sama pelayanan di sini, kayak kesannya there is nothing wrong with me gitu loh. Kan? Karena saya menyembunyikan banyak hal gitu loh. Jadi, nah pasangan saya itu pernah satu kali saat saya
fasenya ke depres sekali, keluarlah pencetus kalimat yang menurut saya itu sangat tidak boleh dikatakan kepada penderita depresi atau penderita gangguan jiwa. Oke. Kalau lu mau mati, mati aja. Oke. Jangan ajak gua, jangan nyusahin gua. Saya bilang, kalau bukan pertolongan Tuhan saat itu, mungkin saya sudah execute langsung, bye. Kita nggak ngobrol nih hari ini di sini. Iya. Gitu. Tapi buat saya, itu adalah satu momen di mana, suami gue nggak bisa memahami gue. Karena saya tinggal di lingkungan, jadi mertua saya itu dua-duanya pendeta, mereka hamba Tuhan. Saya juga ngerasanya saya ini sempet ada seperti katak dalam tempurung gitu ya, kayak kesannya kalau mau cerita nih, cerita ada masalah kayak gini, kok orang Kristen punya masalah sih, orang Kristen depresi sih, itu buat saya yakin di luar sana banyak yang merasa seperti itu gitu. Kayak kesannya jadi orang Kristen itu nggak boleh stres, nggak boleh depresi, nggak boleh bangkrut gitu, nggak boleh miskin. Nah itu kayak kesannya, jadi semuanya, terutama apalagi yang pelayanan gitu kan, dia bilang, ibu gembala depresi, apaan nih, di mana imanmu, kan gitu kan kesannya. Jadi saya menutup diri gitu. Jadi saya takut dengan kondisi kejiwaan saya itu, jadi saya benar-benar tutup. Makanya saya bilang, saya pernah melakukan percobaan, tapi tidak pernah ada yang tahu. Karena saya cuma mikirin gini, saya mau mati, saya bukan mau menabrakkan diri ke kereta, enggak, karena akan ada berita seorang istri hamba Tuhan menabrakkan diri ke kereta, bakal heboh gitu kan ceritanya. Enggak, jadi saya mencari cara agar terlihat wajar. Sebegitu saya rapi menyimpan gimana caranya saya terlihat wajar. Karena saya mau jagain nama suami saya. Saya mau jagain nama keluarga besar suami saya yang kebanyakan mereka adalah hamba-hamba Tuhan. Gitu. Saya ditengking, saya doa pelepasan, saya dibilang lemah iman, saya kurang dekat dengan Tuhan. Akhirnya saya semakin menarik diri. Sebelum saya masuk ke kenapa sih saya akhirnya bisa sadar, adalah gini. Orang akan bilang, depresi lu lemah iman, tidak dekat sama Tuhan. Tapi percayalah, orang depresi adalah orang yang paling dekat sama Tuhan. Saat orang lain nggak memahami nih, nggak ngerti, cuman saya sama Tuhan. Ya, cuma saya sama Tuhan yang saya mesti apa? Dan saya ada hari ini, itu karena Tuhan. Oke, lo harus bagiin nih cerita lu bahwa hidup lu tuh belum selesai. Seperti tato saya ini. Ini semikolon, saya bikin. Karena saya bilang, my story isn't over. Gitu. Cerita saya belum selesai. Gitu. Jadi awal mulanya itu sederhana banget, 2019. Dalam kondisi anjlok, suami saya itu ngajakin kita sekeluarga pergi ke luar negeri. Terus, di situ, pikiran konyol tuh gini, kalau mungkin sekarang saya mikirnya konyol ya, tapi waktu itu buat saya itu jalan Tuhan. Saya cuma bilang gini, kalau gue aneh-aneh di luar negeri, gue mati, pulangin jenazahnya repot, ke Indonesia susah gitu loh ya, mesti ngurus surat apa segala macam. Aduh, gue ngerepotin laki gue, nggak usah deh. Gitu. Jadi akhirnya gimana ya? Terus terbesit, udah nggak bisa minta tolong ke siapa lagi nih? Ke konselor yang saya tahu gitu ya, saya akan dibilang, ayo kita doa supaya kamu lebih dekat sama Tuhan, puasa. Saya mental lagi, gak jadi deh gitu kan. Terus iseng saya tulis di medsos, satu buah kalimat cuma bilang gini, I need help. Dah. Dan tidak berharap juga ada orang yang akan respon. Tapi Tuhan punya rencana lain gitu. Tiba-tiba masuk 2 message, itu masuk ke DM saya, ke private message-nya bilang, "Lah, kenapa?" Cerita. Itu satu teman saya. Sebenarnya saya bilang, teman ini bukan teman yang saya kenal di real life gitu. Dia teman chatting saya dari tahun 2004 gitu ya. Kita baru ketemu itu cuma sekali, terus dia domisilinya di Australia gitu. Jadi dia bilang, "Lah, kenapa?" Saya bilang, enggak apa-apa. Enggak bisa, lu harus cerita, lu ada sesuatu. Nah, terus berikutnya lagi ada DM lagi masuk, teman saya juga gitu. Sama-sama teman online juga, tapi dia seorang pendeta, dia sekarang domisilinya di Belgia. Tapi karena saya punya trust issue nih dengan hamba Tuhan gitu loh. Nggak mau nanti gue cerita ini lagi. Jadi saya mohon maaf ya Bapak. Jadi bukan karena saya waktu itu masih trust issue gitu.
Jadi akhirnya saya cerita, jebol semua bendungan saya ceritain sama teman saya ini. Terus dia bilang, singkat cerita, lu harus ke psikolog. Lu udah nggak bisa, ya. Gua jauh, gua nggak bisa temenin lu hubungi psikolog ini. Kayak itu kejadiannya Desember. Tapi puji Tuhannya setelah saya cerita gitu agak sedikit ada ventilasi setelah jebol gitu, setidaknya ada orang, setidaknya ada satu orang yang tahu kondisi saya sesungguhnya gitu loh. Agak ada space tuh, bisa nafas dikit. Pergilah saya ke luar negeri, terus pulang. Tapi saya nggak bisa menghubungi yang dia rekomendasikan karena full jadwalnya sampai di bulan Maret. Akhirnya saya cari sendiri, ketemu, ngobrol. Nah waktu itu saya pikir karena terlalu lama ya, dari tahun 2000 itu saya mulai ada percobaan bunuh diri sampai ke tahun 2019 atau 2020 itu sekitar 20 tahun. Saya pikir, saya baca referensinya, saya ini kenapa sih, saya suka baca gitu ya. Kiranya saya distimia, tapi ternyata tidak gitu loh. Jadi saya sudah masuk gejala depresi. Kemudian psikolog bilang, kamu kayaknya mesti harus ada terapi lebih lanjut gitu, supaya kondisinya jauh lebih stabil, seperti itu. Nah, jadi buat saya sadar itu adalah anugerah Tuhan gitu loh. Jadi saya sadar saya sakit, saya mau untuk yuk pulih yuk, sembuh yuk gitu loh. Tapi mungkin sedikit yang mesti saya ceritain gitu ya. Saya waktu ke psikolog tuh sembunyi-sembunyi dari suami. Nggak mau ada orang yang tahu. Dari suami. Suami juga nggak tahu. Oke. Gitu. Terus berikutnya saya ke psikiater. Waktu itu saya ke psikiater di rumah sakit swasta gitu ya. Minum obat ya karena memang kondisinya tidak bisa dengan terapi, kita cuma ngobrol gitu ya, dengan bikin jurnal segala macam, terlalu dalam gitu ya, ngomongnya terlalu dalam sudah, jadi harus diangkat dulu dengan obat. Jadi saya minum obat jenis SSRI, itu serotonin, selective serotonin reuptake inhibitor. Jadi jenis obat antidepresan itu banyak sekali gitu. Jadi saya minum SSRI beserta dengan ya waktu itu ada dia bikin 3 obat gitu ya. Saya sembunyikan juga dari suami saya. Tapi suatu saat ketahuan, dia bilang gini, ngapain minum obat? Nanti kamu kecanduan, ketergantungan. Gitu. Jadi saya baru berjalan kurang lebih sekitar 3 bulan, berhenti. Lah kemudian keluarlah itu yang namanya putus obat. Nah, jadi putus obat itu bukan cuman orang narkoba aja ya gitu ya. Pengobatan depresi juga kalau putus obat struggle, naik turun. Tapi itu dia udah termasuk ketergantungan dengan obat, sehingga kalau nggak ada obat terus ya bukan. Jadi proses minum antidepresan itu, jadi dosis misalnya 1, terus turun setengah, terus seperempat baru bisa lepas. Kan jangan diputusin. Sama suami kan sempat diputus. Iya, diputus. Kaget, jadi kaget. Kondisinya berantakan gitu. Semakin emosinya naik turun gitu. Jadi seperti itu. Jadi punya kesadaran itu anugerah, Bu. Ya. Yang jadi saya sadar saya sakit, saya butuh bantuan. Saya perlu bantuan. Dan buat saya itu karya Roh Kudus. Yes. Itu karya Roh Kudus. Jadi sampai dalam kondisi saya yang putus obat, hidup tuh autopilot. Gitu. Jadi ada bangun, oh ya hari ini nganterin anak sekolah. Dengan kondisi kadang saya sadar atau tidak sadar waktu ngendarain mobil, dan itu berbahayanya luar biasa. Bisa nabrak, tapi ya puji Tuhan gitu loh. Kadang ya yang namanya orang sudah masuk ke dalam kondisi depres gitu ya, saya tahu ini gelas panas, saya bisa pegang, saya langsung minum. Karena udah brain fogging tuh, sudah mikirnya udah kemana-kemana. Wow, udah sampai ke situ ya. Jadi kenapa sih dibutuhin obat? Karena kimia di otak saya itu sudah mulai berubah. Karena itu kondisinya sudah puluhan tahun gitu. Termasuk saya juga punya ada genetik dari atas, dari nenek saya ada kecenderungan gangguan kejiwaan. Gitu, seperti itu. Wow, perjalanannya cukup menarik ya, dan untuk bisa untuk bisa menyadari, dan bahkan bukan hanya menyadari sakitnya, tapi begitu menghindari untuk tidak mengakhiri hidup itu yang menurut saya kalau bukan karena kekuatan Tuhan, dan kalau bukan karena Tuhan yang memang menuntun gitu ya,
Dan itu dilakukan berulang-ulang kali. Artinya pertolongan Tuhan, Roh Kudus. Jangan tanya saya seperti apa ya, jangan nanti akan menginspirasi, jangan, itu berbahaya. Jangan dong, jangan. Oke. Jangan. Dengan pengalaman saya ditengking gitu segala macam, trauma saya ditengking. Itu trauma tuh bukan ditengking, Bu. Trauma diobatin, dibalut, Bu, bukan ditengking ya gitu. Saya manusia. Saya mau dianggap saya ini pelayan Tuhan, tapi saya juga manusia. Oke. Gitu. Jadi lihatlah saya sebagai manusianya yang mau berproses gitu. Dan saya yakin kalau cerita saya hari ini juga banyak kok yang lain yang berusaha nutup gitu, nggak mau, jangan gitu. Soalnya gua nggak mau dianggap gila gitu. Karena ada malu dan aib. Padahal memang itu sakit. Itu sakit. Dan memang harus diobati. Harus diobati. Kita sakit mental nih, gangguan kejiwaan itu nggak ada beda kok sama orang sakit jantung, nggak ada beda kok sama orang sakit kanker. Tapi kalau orang sakit jantung, sakit kanker gitu ya, baru habis operasi pasang ring, orang jenguk rame-rame. Nah, orang kalau misalnya kayak saya gitu ya, saya pasien rumah sakit jiwa, begitu saya masuk ke rawat inap, orang kayaknya, bini lu gila gitu, ngomong ke suami saya kan, kayak kesannya suatu hal yang negatif gitu. Aib banget. Dan gitu. Nah, gimana tuh dampak ketika suami mengetahui bahwa Laura ini sebagai istrinya gitu kan? Karena kan ketahuannya pasti setelah menikah, bukan sebelum menikah kan. Sebenarnya walaupun itu adalah bawaan ya. Maksudnya memang udah terbentuknya dikit multiplikasi, jadinya udah numpuk gitu ya, dan meledaknya pasti saat punya anak 1, 3 lagi anaknya sekarang gitu ya, dan itu kan struggle banget. Dan sampai akhirnya suami memahami dan mengerti. Tadinya kan nggak memahami, bahkan suruh stop. Nah, sampai dia akhirnya memahami dan bagaimana akhirnya menerima kondisinya saat itu. Dia pun kena depresi. Oke. Jadi orang akan menganggap depresi itu penuh dengan linangan air mata, terus sedih. Oh enggak. Orang depresi itu, saya bilang tadi, pembohong yang baik. Kita punya topeng banyak sekali gitu. Banyak sekali. Dan salah satu tanda yang dia bilang dia tidak menyadari bahwa dia sendiri depresi ringan adalah dia nggak bisa tidur. Selama hampir setahun dia tidur itu cuma jam 2, jam 3, jam 4 bangun lagi. Emosinya mulai, ya kok gue nggak bisa tidur nih ya, gue kalau tidur susah banget gitu, gimana. Terus akhirnya karena dia kelamaan nggak bisa tidur, migrain parah. Oke, jadi sakit ya? Sakit, karena kan selalu begitu. Kan manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Yang rusak jiwanya nih, berantakan nih, efeknya pasti ke tubuh gitu. Jadi karena dia migrain parah, saya bawa ke IGD. Ya, ke rumah sakit. Terus dikasihlah satu obat yang saya sendiri pun dari psikiater itu tidak direkomendasikan karena ada efek kecanduannya cukup parah gitu. Jadi jenis penenang yang cukup tinggi lah gitu ya. Saya nggak mau sebutin di sini apa-apanya gitu ya, kurang lebih seperti itu. Terus saya bilang, kan yang kasih itu adalah dokter bedah syaraf gitu, karena di otak kan ya. Gitu. Terus loh, kok dikasih dok, bilang itu. Iya, karena memang itu karena dia migrain itu sarafnya benar-benar aktif sekali, sampai dia tuh nahan sakit aja sampai keluar keringat gitu, sampai keluar keringat dingin gitu. Long story short, udah selesai nih obatnya, dianya udah cooling down. Terus dia tanya sama dokternya, dok, tapi saya masih belum bisa tidur kalau pakai obat itu. Terus dokternya bilang gini, saya nggak bisa kasih ya, kamu kalau mau obat itu lagi lanjut ke psikiater. Gitu. Jadi dulunya waktu saya tarik dia masuk ke ruang konsul psikiater, dia yang males-malesan gitu ya. Sekarang dia yang duduk, saya yang nemenin. Gitu. Jadi orang nggak akan mau memahami orang lain sampai dia pakai sepatu yang sama gitu. Jadi buat saya ya kayak kan akhirnya disentil Tuhan juga dikit kan gitu. Jadi setelah dia oh iya ya ternyata stres, depresi itu nggak melulu orang sedih, nangis gitu ya, atau yang kayak kesannya lu caper, baper gitu. Ternyata dia sendiri pun ada gitu. Saya rasa itu memang penyakit ya, dan mungkin itu penyakit yang tidak disadari banyak orang. Sehingga orang menghindar untuk dianggap mereka itu gangguan jiwa. Dan
sadari tidak disadari COVID itu membuat akhirnya ngebongkar semuanya. Betul. Dan orang-orang itu juga mengalami banyak itu ya. Betul. Dan ternyata itu bukan sesuatu yang harus diabaikan, justru harus kita fokuskan Iya, bahwa harus bagaimana ini untuk mengobati mereka, dan mereka harus menyadari bahwa mungkin mereka butuh bantuan psikolog atau dokter yang khusus ya menangani ya. Atau kalau misalnya bantuan awalnya gitu ya, bisa juga sih ke konselor atau sekedar teman curhat, Ngobrol, ya. cerita, cari safe person lah ya. Safe person ya yang penting ya. Kalau Oke. misalnya saya pun untuk menemukan Safe person. safe person itu perjalanannya panjang sih. Ya, gitu. paham. Karena nggak mudah ya untuk bisa orang itu dipercaya. Betul sekali. Apalagi zaman sekarang ya. Oke. Yes, oke. So, pengen tahu juga nih gimana reaksi anak-anak, karena berarti akhirnya suami istri kena gangguan Tapi secara maaf saya potong. Boleh. Kalau suami itu karena dia ringan, jadi pengobatannya sekarang sudah selesai. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi dia udah bisa tidur tanpa obat, sudah jauh lebih terkontrol emosinya gitu ya. Saya pun sudah masuk remisi ya ngomongnya lah ya gitu, sudah tidak lagi mengkonsumsi obat, masih tapi konsul tuh masih. Konsul itu saya perlukan untuk safe person yang memang saya bisa keluarin semua sampah gitu. Nah, anak-anak itu efeknya gimana? Ketemu sama mama yang marahnya meledak. Oke. Saya bisa banting barang itu, marah teriak walaupun saya tidak mengeluarkan binatang atau kata-kata kasar yang ini gitu. Cuma actionnya itu mereka jadi trauma gitu loh. Okay. Saya tampilannya sih tidak mendukung gitu ya saya, tapi saya kalau marah saya bisa tonjok pintu, jebret gitu. Nah, itu di rumah pintu ada bolong, itu bekas saya. Oke. Gitu. Jadi kemarahan yang tidak bisa tersalurkan, jadi saya lebih ke arah gue sakitin diri gue sendiri aja supaya sakitnya itu ngalir ke bagian fisik. Itu kenapa orang self harm itu karena mau nyalurin apa yang mereka rasain dalam pikiran. Ke fisik ya. gitu. Jadi ada kayak mereka bikin barcode apa segala macam, itu karena seperti itu. Jadi anak saya pun berefek. Yang kedua, itu anak saya yang kedua itu pernah self harm. Dia ambil pisau mainan yang plastik, dia gini-gini. Saya bilang, wah, harus dibawa ke psikolog, mau nggak mau. Tapi puji Tuhan sampai hari ini saya tidak jadi bawa ke psikolog. Kenapa? Setelah saya pulih, saya pemulihan berdua, rekonsiliasi. Wow. Saya minta maaf, saya minta ampun, saya bilang, saya peluk, saya bilang apapun yang pernah Mami lakukan ke Dede, karena saya panggilnya Dede, Maminya minta maaf. Gitu. Dede boleh marah ke Mami, Dede boleh kesel ke Mami. Gitu. Dan sekarang puji Tuhannya, saya lebih banyak mendengar mereka. Jadi anak saya yang pertama itu 13 tahun, jadi masih ABG. Yang kedua juga 11 tahun, jadi masuk teens gitu. Yang terakhir perempuan itu 8 tahun gitu. Nah, untuk masuk ke dunianya mereka, saya nggak pernah bilang bahwa masalah mereka itu sepele, cuma gitu doang. Enggak gitu. Karena mereka punya struggle sendiri. Kayak anak saya tuh ngerjain project gitu ya. Dia tidur sampai jam 10, setengah 11, saya bilang, "Koko nggak bisa, jadwal tidurnya Mami udah tetapin buat Koko 21.30, but I'm not finished yet," katanya. Saya belum selesai, Mi, gimana? Dibantuin, diaturin manajemen waktunya. Kadang saya sama Koko itu pergi bareng, sekedar makan. Dia suka sekali sama ayam goreng tepung gitu ya, saya nggak sebutin mereknya. Kita pergi makan berdua, sekedar ngobrol aja. Kadang suka tanya-tanya, ada cewek nggak yang kamu suka? Apa sih Mami gitu. Jadi mulai dekat seperti itu. Ke suami juga hubungannya jauh lebih baik lah ya gitu. Wow. Dia bisa memahami gitu, bisa memahami. Kalau misalnya saya tiba-tiba dia menarik diri, berarti saya dalam posisinya lagi agak sedikit anjlok, ya tunggu aja. Nggak perlu dinasehatin macam-macam biasanya gitu. Kalau dulu kan dia dengan ini, lo kenapa sih tuh kayak kesannya harus gitu kan. Kalau sekarang ya udah, take your time gitu. Karena kita orang depresi itu nggak butuh nasihat sih sebenarnya. Kita cuma butuh ditemenin aja. Temenin, gitu. didengerin dan juga nggak usah ngebanding-bandingin masalah gitu. Kayak kesannya lo masih mending gua. Ya udah, nggak jadi cerita kan gitu. Seperti itu.
gitu. Oke, jadi butuh teman bicara Teman ya. Jadi bicara. mungkin bagi yang mendengar, pemirsa, saya rasa bisa belajar ya dari apa yang di-sharingkan oleh Laura ya, dengan apa yang sudah dialami. Ini keadaan dan real gitu ya. Ceritanya, kisahnya benar-benar real gitu terjadi, dan dia mencoba survive gitu ya dengan apa yang dia coba, mencari safe person, memahami akarnya, lalu menemui dokter, lalu dia akhirnya tetap Tuhannya ada Tuhannya gitu. Tuhannya ada, Tuhan nggak kemana-mana mengasihi. Justru disitulah saya melihat bahwa Tuhannya tetap menuntun, menjaga gitu, menyertai dan sempurna gitu. Yang dia butuhkan apa? Teman bicara. Teman bicara. Dan yang mau mendengarkan, bahkan menerima kondisi dan keadaannya. Oke. Sedikit saya mau cerita. Boleh. 2019 itu kan setelah mulai ke dokter, terus sempat putus obat. Tahun 2021 saya cari-cari cara, dalam artian sebenarnya saya memang tertarik dengan dunia psikologi. Dulunya tuh awalnya pengen kuliah di psikologi, terus nanti jadi ambil S2-nya ke psikolog, tapi terbentur biaya lah itu. Oke, kita skip aja. Mahal. Kemudian tahun 2001 itu saya cari-cari, ini kalau mau kira-kira ada nggak sih yang kayak kursus-kursus gitu. Nah, akhirnya ketemu gitu loh. Saya cari-cari ketemu gitu. Mungkin di sini ada yang pernah dengar dengan LK3, Lembaga Konseling Kreatif. Foundernya Pak Julianto Simanjuntak. Di sana saya daftar kelas konseling. Ya, tidak ada gelarnya karena saya masuk yang kelas sertifikat. Dengan harapan saya menyembuhkan diri. Nah, Oke. 6 semester itu 4 semester ya. 4 semester. Semester pertama itu berjalan, suami masih ngoceh. Katanya udah belajar konseling, kok masih begitu? Nah, gitu. Oke. Jadi baru juga masuk proses gitu ya, udah langsung pengennya instan aja, langsung cering sembuh kan enggak gitu ya. Sudah. Nah, di situ saya ketemu safe person gitu ya. Jadi saya ketemu dengan orang-orang yang sama-sama concern dengan kesehatan mental. Jadi saya ambil jurusan yang keluarga dan kesehatan mental. Jadi saya memang butuh itu. Fasilitator yang mengajar itu ya ada psikolog, ada psikiater, ada para dosen, termasuk Pak Julianto sendiri, dan saya selain disembuhkan, saya ngerasanya saya diperlengkapi. Begitu. Prosesnya terus di situ. Jadi saya selesai dalam kondisi masih struggle naik turun dari proses itu. Saya juga ikut, sebelumnya kan ada ikut mentoring gitu. Tapi buat saya di situ saya dalam kondisi masih struggle banget. Jadi buat saya setelah kemudian saya review, saya baca lagi, oh ilmunya dapat gitu di saya. Kemudian karena itu kan 2001 selesai 2003 ya. Jadi kelas sertifikat itu selesai 2003. Di 2002 saya menyelesaikan S1 saya yang tertunda selama 17 tahun gitu. Jadi saya selesai di D3 itu 2006. 2003 saya mau ambil sertifikasi yang mengharuskan harus S1. Jadi saya jurusan ganda gitu saat itu di tahun 2002 gitu. 2002 saya jurusan ganda, satu di belajar konseling, satu lagi menyelesaikan S1 yang ilmunya beda banget gitu. Jadi ilmunya tuh saya ngambil ilmu komputer biar dia cepat selesai lah ya, 1 tahun doang gitu. Kayak kelas akselerasi biar selesai supaya saya bisa lanjut berikutnya gitu. Buat saya masih ODGJ nggak saya? Masih gitu. Tapi bukan berarti saya tidak berdaya guna gitu. Saya masih bisa belajar. Masih bisa dan produktif. kebanyakan ibu-ibu yang kena postpartum syndrome adalah atau wanita yang kena atau saya bilang umumnya lah ya, orang yang punya gangguan kejiwaan dan masih beraktivitas itu adalah kita orang yang high functioning depression. Gitu. Jadi kita orang yang masih berfungsi dengan baik dengan kondisi mental yang terseok-seok gitu. Jadi kadang saya suka iri loh Bu sama orang yang kalau misalnya kecelakaan motor nih ya, kakinya patah, orang nengokin, ih cepet sembuh ya gitu. Terus orang yang lagi depresi, gangguan mental, hatinya patah, lu gitu doang cemen. Saya ngiri loh. Rasanya tuh kok nggak adil ya, kan saya juga sakit gitu, cuma masalahnya nggak kelihatan gitu loh. Penyakit yang tidak terlihat gitu memang. Dan itu tetap mematikan. Rasa saya sebelum menemukan safe person itu rasanya jalan itu sendirian. Saya ada tulis tuh di reels medsos saya bilang yang membunuh itu
bukan apapun, tapi rasa kesepian. Jadi berapa banyak kita yang akhirnya tidak kuat karena emang rasanya nggak dipahami, jadi sendirian, loneliness. Tidak dipahami orang lain sama sekali ya. Jangankan kita nih yang gangguan kejiwaan ya, orang tua juga yang kehilangan pasangannya misalnya, tinggal sendirian, lama-lama nggak akan bisa berumur panjang karena kesepiannya itu. Kesepian ya. Jadi kesepian itu memang harus digarisbawahi. Kesepian harus digarisbawahi, karena kesepian itulah yang mungkin akan memunculkan kita menjadi Oke, thank you banget ya. Jadi tadi suami akhirnya bisa memahami dan anak-anak akhirnya punya hubungan yang baik gitu ya, dan itu proses dari kesembuhan ya. Dan sampai dengan hari ini proses itu tidak akan pernah berhenti. Kenapa? Karena saya yakin ya, sebenarnya bukan Laura aja, mungkin saya juga, mungkin Anda juga yang sedang mendengarkan ada maksudnya tanda-tanda itu. Tapi bukannya harus dicek ya, bukan. Tapi sebenarnya intinya adalah nggak boleh kesepian. Nggak boleh kesepian sama jangan self diagnose. Jadi gangguan kejiwaan itu harus ditegakkan sama ahli. Jangan langsung isi-isi kuis di medsos. Gue kayaknya ini deh. Jangan. Orang yang benar-benar depresi, yang benar-benar depresi itu nggak akan mau gitu bilang terus mengglorify, gue depresi nih. Terus lu harus memaklumi gue. Yes. Nggak ada gitu. Biasanya orang depresi juga menutup diri, bisa gitu. Seperti itu, Bu. Jangan self diagnose ya. Jangan salah ya, tapinya jangan salah. Jadi intinya adalah yuk, pasti kita punya makna atas hidup kita juga, betul. dan cari komunitas itu yang penting gitu ya. Dan karena itu akan bisa menolong kita, dan mungkin dari komunitas itu kita juga harus bisa berusaha untuk mendapati safe person ya. Jadi bisa bercerita, berkisah apa yang kita lagi alami ya, dan mereka bisa menerima apa yang kita ceritakan dengan kejadian-kejadian dan lain sebagainya. So, pemulihan masih terus berproses, dan saya yakin banget ini sekarang menjadi ibu gembala. Ini perjalanannya gimana coba? Jadi kalau ibu jadi gembala itu karena seperti warisan lah ya hitungannya. Jadi kan tadi saya bilang kedua mertua saya itu gembala gitu di Citayam, menggembalakan jemaat di sana, kaum prasejahtera lah ya. 2013 itu mami mertua mengakhiri pertandingannya, dia sebagai pemenang kembali ke rumah bapak. 2016 juga sama, papi mertua juga selesai pertandingannya. Akhirnya tongkat penggembalaan diberikan kepada suami. Gitu, jadi diwariskan. Setelah sama suami, saya itu belum terlibat langsung karena masih dalam lembah kekelaman lah ya gitu. Jadi setelah pemulihan gitu saya mulai terlibat. Nah, sampai sekarang saya aktif gitu. Kalau dulu tuh waktu masih dalam lembah kekelaman, saya cuma datang ke gereja, saya masih datang ke gereja, saya masih berdoa, tapi saya menghindari untuk ketemu sama orang-orang. Gitu. Jadi saya menarik diri sama sekali, nggak mau lah gitu. Kalau sekarang sudah berdaya guna, sudah nggak ada kelihatan seperti ODGJ lah ya. Tidak terlihat tentunya, orang sekarang sudah memimpin, mengajar, dan mengarahkan banyak jiwa di daerah mana? Citayam, gerejanya di Citayam, Bapak Ibu. Jadi saya percaya ya, ini semuanya adalah tuntunan dan panggilan Tuhan. Kembali penyertaan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Betul. Kitanya aja yang merasa sendirian, yang merasa tidak ada yang memperdulikan. Padahal kalau kita lihat lagi kembali gitu ya, pelan-pelan, wah kok bisa ya, ini tidak jadi dan ini diarahkan ke sini. Akhirnya hari ini Ibu Laura ini menjadi ibu gembala yang banyak sekali jiwanya ini ditolong. Ya, saya lihat pelayanan itu bukan orang-orang yang kaya gitu, bukan, tapi mereka adalah yang prasejahtera, dan mereka itu rata-rata adalah pemulung gitu ya, tukang cuci, tukang beca gitu ya, sopir, tukang kuli bangunan. Jadi itulah jemaat-jemaat yang sekarang dilayani oleh beliau, dan sangat termotivasi untuk beliau ini tetap ada menjadi ibu gembala, mengajarkan banyak hal tentang firman, kekuatan, dan lain sebagainya. Wow, keren banget ya hari ini. Tapi satu terakhir, boleh nggak ya? Saya rasa ini juga mungkin ada juga dialami oleh orang-orang atau pendengar
Game Sisi Podcast dan mungkin dikasih pesan bagaimana mereka mungkin belum menemukan akarnya gitu ya, atau mungkin mereka masih struggle gitu. Kenapa dengan diri saya? Kenapa mereka itu kayaknya membenci saya? Atau kenapa saya nggak punya teman gitu? Boleh sekali kasih message yang short tapi yang dalam gitu ya, kena buat mereka untuk mereka dikasih kekuatan. Oke. Ya, teman-teman mungkin di luar sana yang masih struggle, jangan berhenti untuk cari safe person ya. Kalau ketemu itu langsung aja dijadiin teman gitu ya. Terus kalau misalkan susah nih reach out ke ahlinya gitu ya, bisa curhat kok, cari aja konselor yang bisa terpercaya gitu ya. Terus jangan takut untuk salah milih temen gitu loh. Kalau misalnya memang circle-nya itu toksik, silakan cari circle yang lain. Komunitas di GMCC itu banyak banget yang positif ya. Seperti itu aja. Dan saya sendiri juga ada membuka gitu untuk sesi curhat online gitu. Jadi boleh bisa, saya nggak bisa bilang saya konselor walaupun saya belajar, tapi saya bisa bilang saya teman curhat. Amin. Gitu. Ya, boleh hubungi saya juga. Ya. Mungkin sedikit ya, boleh, saya tambahkan silakan. terakhir. Ada tambahan? Ya, ada tambahan terakhirnya tuh gini. Kalau kita bilang saya butuh Tuhan aja, kamu lemah imannya. Saya cuma bilang dulu saya seperti itu, karena saya trust issue, saya nggak percaya sama orang. Dan pada akhirnya saya cuma percaya Tuhan itu ciptain manusia lain buat nolong kita. Caranya macam-macam. Ya, bisa lewat psikiater, bisa lewat psikolog, bisa lewat konselor, bisa lewat teman-teman, bisa lewat gembala. Jadi jangan pernah takut gitu. Kita butuh Tuhan, yes, tapi kita juga butuh orang lain. Jadi kalau ngerasanya masih trust issue sama orang lain, berarti kita sendiri masih ada luka sama orang lain. Karena manusia mengecewakan, yes, gitu. Tuhan nggak pernah mengecewakan. Seperti itu. Tapi bukan berarti kita kecewa sama orang lain, akhirnya kita terus nggak mau lagi minta bantuan orang lain. Oke, thank you banget. So teman-teman yang mungkin di luar sana belum punya komunitas, kita di GMCC punya komunitas. Hubungi ya. Di sini ada teleponnya deh. Nanti dicantumkan di YouTube-nya dan bisa dicari dan bisa ditelepon. Aku butuh komunitas. Ya, kita namanya Cool. Komunitas of Love. Sampai jumpa dan nantikan podcast berikutnya. Tuhan berkati.